Bismillahirrahmanirrahim. Kitmanul ilmi, menyimpan ilmu. Wala yaktumu, dan tidak menyimpan al-ilma ilmu an ahlihi, dari ahlinya. Ini bukti bahwasanya nyimpan ilmu itu oleh itu. Dengan syarat menyimpan ilmu dari orang yang tidak ahlinya ilmu. Ada orang tangkruan neng pos kampling karo do gitaran. Kowe rasa nyampe ke ilmu ning ngono. Qala Allah Ta'ala, wengko malah ditutung nake gitar gitu. Ya kitmanul ilmi semacam ini boleh. Paham? Kitmanul ilmi semacam ini boleh. Kepada orang-orang yang tidak ada himmah pada ilmu. Tapi kalau ada himmahnya lah ini boleh. Seperti ini kan, kamu kan menginginkan ilmu ini. Ya sing asli sih kamu nggak ngerti ya. Ki butuh ilmu pura lah ngerti. Nah sing ngerti kan guru itu. Fa inna wat al ilmi, maka sesungguhnya meletakkan ilmu fi ghairi ahlihi. Gimana nih ya? Fa inna wat al ilmi, maka sesungguhnya meletakkan ilmu fi ghairi ahlihi, pada selain ahlinya ilmu. Idoatun, menyia-nyiakan lagu pada ilmu. Menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak ahli ilmu, itu sama saja menyanyiakan ilmu. Lu ono cah nom-nom tangkruan minum-minuman keras bawa cano dalil. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Gak bisa menerima ilmu dia karena hatinya sedang tertutup. Makanya menyimpan ilmu semacam ini boleh. Bahkan jangan menyampaikan ilmu di forum-forum semacam itu. Kenapa kok ono kiai nyampe ditutuk nake botol bir? Gara-gara meletakkan ilmunya salah. Jadi jangan asal. Kamu masuk di tempat diskotik, nyampe diskotik kamu dakwah ning kono. Ngopo kurang pekerjaan? Apa iso nyadarke ini? Menyampaikan ilmu itu forum-forum seperti di masjid, di musola, di madrasah, di pondok semacam itu. Karena semua tempat ada tempatnya sendiri. Baca Quran baik enggak? Bagaimana jika kalau dibaca di toilet? Enggak baik kan? Makanya kan ada tempatnya sendiri-sendiri. Waman uhu dan menyegah ilmu an ahli, dari ahlinya ilmu, dulbun dolim. Wajurun dan lacut. Ada kiai punya pondok, santri-santri datang memang benar-benar tujuannya mencari ilmu. Lu kiai ini lah tahu mulang, bareng mulang ratenanan, seneng nih bepergian ngisi pengajian. Sebab kalau ngisi pengajian itu bisa roh. Nah, saya kalau ngisi pengajian minimal 5 juta deh. Minim itu. Sementara ngaji ini berjam-jam orang sih bisa rohi. Percaya gak? Ya. Lagi ngisi pengajian terima 1 jam. Paling lama paling 2 jam. Jadi kemarin itu kriwel bisa rohi apa? Padahal pengajian itu mau ngono. Mantap olehku ngisi pengajian awet bar subuh. Yus'alu, ditanya an kullin, dari setiap orang, minhuma, dari ahli ilmi, wa ghairi ahlihi, minhuma, dari ahli ilmi wa ghairi ahlihi,
Yaumal kiamati, di hari kiamat. Pernah mondok Gus? Kamu pernah mondok? Biasanya di mana pakai bahasa Jawa kan? Lah ini sekali-kali pakai bahasa Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Kan sekali-kali. Kalau bahasa Jawa kan udah sering itu di sana-sana. Di sini kayak bahasa Indonesia. Dan nanti bagaimana? Nanti setelah kamu boyong, kalau baca kitab pakai bahasa Indonesia saja. Biar wong internasional, wong nasional, wong senegara itu paham apa yang kamu katakan. Lagi pula saya ini kan media sosial. Kalau saya mana nih gini, walayak tumulan orang nyimpen sopo wong al ilma ing ilmu an ali saking ahline ilmu fa inna watal ilmi mako sak temenen dele ilmu fi ghairi alihi ing dalam saliyane ahli ilmu idoatun iku nyak-nyakake lagu maring ilmu wa man uhu utawi nyegah ilmu an ali saking ahline ilmu iku dulmun dolim bajurun lalacut yus alu cinta koyan kulin saking saben-saben siji minggu mas saking ahli ilmi bagoiri ahli ilmi yaumal kiamati dalam dino kiamat itu media sosial mateni ini rasa ditonton. Bisa enggak? Kan kalau pengen moderat pakai bahasa Indonesia. Kalau pengen moderat anut. Sekarang bahasa Jawa itu terkikis. Halang bahasa Jawamu, bahasa Jawa gitu kok. Sudah tidak seperti zaman dulu. Seperti hono coroko lu hari kini mulang hono coroko oleh ngamalno lu piye kowe nyurati wong gunake hono coroko beto sawala nota botong ya bang ya ya sesuatu itu kalau sudah tidak terpakai ngapain kamu gunakan kalau sudah tidak digunakan lu kan lucu ya Bu. Kamu beli apa itu? Beli unta Ustaz. Berapa harganya? 200 juta. Dari mana? Dari Timur Tengah. Untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasul. Woi, disegani wong-wong woi. Kenapa? Taine jeblok-jeblok ning ratan. Ya. Alasannya sunnah Rasul. Wong keplek. Unta ini termasuk akhirat apa dunia? Nah kalau urusan dunia ya cengunake unta atau wong keplek. Ning Timur Tengah itu kalau ada orang bawa unta, itu dicekel laskar itu dicekel polisi ini. Motor-motori, gak oleh itu. Asli itu. Urusan dunia ya jo ngikuti salafus sholih sing ngikuti salafus sholih urusan akhirat. Ustaz berarti anu Ustaz ya kalau pakai baju anu ya bajunya pendek-pendek aja ya Ustaz kan itu urusan dunia betul baju itu urusan dunia tapi ibadah urusan akhirat. Nah ibadahnya kan menutup aurat. Jadi nutup aurat itu mengikuti salafus sholih, tapi bentuk bajune ngikuti zaman sekarang monggo. Berarti anu ya Ustaz, pakai baju yang meletet-meletet. Loh, meletet-meletet itu termasuk ibadah. Termasuk larangan dalam ibadah. Sehingga kamu pakai bajunya jangan meletet-meletet. Tapi bentuknya yang moderat monggo. Bentuknya moderat, ada kerahnya, ada ininya, silakan. Dengan syarat menutupi aurat. Seperti rumah juga gitu. Silakan membuat rumah sebaik-baiknya. Kamar tamunya bagus, anunya bagus. Membuat toko yang bagus. Saat di manajemennya yang bagus ya. Jangan sampai ada debu di dalam toko. Setiap hari semprot itu. Pelanggannya itu jangan hanya santri. Media sosial. Setiap hari itu kalau belanja kalau anu itu langsung diupload di Google Map-nya. Barang-barangnya kalau perlu diberi apotek juga itu.
Eh? Jual MBG. MBG gratis. Kira-kira ada yang ngambil nggak? Ada. Jual nasi bungkus, nasi kucing. Ada. Qala, berfirman Allah Ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnas. Wa idh akhada, dan di waktu mengambil, wa idh akhada, dan di saat atau di waktu mengambil Allah mitsaqal ladzina, perjanjiannya orang-orang utu yang diberi Alkitab, kitab, litubayyinunna, supaya menjelaskan pada kitab, supaya kamu semua menjelaskan pada kitab linnasi, kepada manusia. Ini dalil bahwa kitmanul ilmi hukumnya haram. Kita punya ilmu harus disampaikan kepada manusia. Apa ilmu? Ilmu itu adalah Al-Quran. Ayat-ayat Quran itu bagian daripada ilmu. Cuma ayat-ayat Quran ini memang harus ada penjelasan. Kitmanul ilm hukumnya haram, enggak boleh. Sebagaimana Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinunnahu linnas. Wa huwa nasrul ilmi ijabun wajib. Wa huwa utawi ayat minwai ijabun wajib li ta'limi, ijabun wajib li ta'limi, pada mengajar. Ayat wa id akhadallah ini menunjukkan bahwasanya wajibnya mengajar. Belajar ilmu itu hukumnya wajib. Kok nyampe kamu alim lalu kamu tidak mengajarkan ilmu, maka dosa. Syaratnya ngalim loh ya. Tapi nak kamu goblok ya aja mulang ilmu. Kenapa? Kamu dul, kamu menyesatkan orang. Makanya kamu harus belajar, mempelajari tenanan. Sedikit demi sedikit belajar terus menerus. Paham? Coba san. Nanu ini san. Nanu ini Gusnya ini dua ini nanu diterangkan metode Arifin ya. Gus, nanu yang diterangkan ini ya. Jangan di kamar kalau bisa. Jangan di kamarnya. Kan ganggu temennya yang tidur. Di masjid atau di mana. Paham Gus ya? Belajar itu jangan tidak harus metenteng Gus. Belajar biasa lah Gus. Ada orang alim kok gak nyampe ke ilmu, dosa dia. Dosa itu. Makanya kamu yang alim sebar ilmu. Paham? Sebar ilmu. Jangan belajar yang sungguh-sungguh, nyampe maksimal, dan jangan pernah pernikahan sebagai penghalang kamu menuntut ilmu. Jangan. Semestinya setelah nikah itu ya masih menuntut ilmu, masih hadir ke tempat guru. Tapi kalau kamu janganlah kalau sudah nikah sama suamimu aja, jauh keluyuran. Kenapa? Aku suamimu cemburu. Adapun saat ini keluyuran kan kamu belum punya suami. Kalau sudah punya suami, udah belajar sama suami. Makanya cari suami yang alim,
Jangan cari suami yang gak alim. Bagaimana supaya dapat suami yang alim? Kamu alimkan dulu. Karena sesungguhnya kealiman kita akan menarik orang-orang yang alim. Mana buktinya? Buktinya tamu-tamu saya sering kiai. Kiai juga berdatangan. Insya Allah pamannya aku jadi bos karaoke. Atau insya Allah saya teko ya bos-bos karaoke juga. Percaya nggak? Ya. Orang kan menarik itu. Ilmu itu ada magnetnya, ada daya tariknya. Orang itu kalau benar-benar ngalim, yang ketarik bukan santri saja, kiai-kiai ini ketarik. Karena tidak semua kiai itu ngalim. Kiai akan dikatakan alim yang benar-benar alim apabila yang dikuasai tidak cuma ilmu saja, tapi dia menguasai perekonomian. Ekonomi itu penting. Ya memang kita orang nggak boleh cinta harta ya. Tapi kamu itu harus cerdas untuk mengondisikan ekonomi. Paham? Paham Gus. Itu kalau dikilimi tuh Gus, langsung dikelola. Duitmu itu dikelola. Gimana caranya? Kan sudah punya Shopee belum? Sudah. Ya, dibuat jualan. Si mando-mando tak? Dibuat jualan. Qala berfirman Allah Ta'ala mahalur Allah, wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan, dan sesungguhnya kelompok minhum dari mereka layak tumuna, mereka niki ulama-ulama Yahudi dan Nasoro setengah ngumpetno ilmu. Mereka kecmanul ilm, menyimpan ilmu mereka tidak disampaikan ke umat, pada akhirnya mereka berbohong kepada umat. Dalam rangka apa? Supaya mendoktrin kepada manusia untuk mengkultuskan dirinya. Lah itu salah. Kiai juga gitu. Ojo. Doktrin muridnya gen totalitas ke dirinya sampai lupa kepada Allah. Pada akhirnya yang disembah siapa coba? Yang disembah bukan Allah, yang disembah kiai ini. Akibatnya apa coba? Akibatnya nawaya jamaah sing nekani sithik bareng wayang ngaji. Wah, sing nekani pirang-pirang. Itu enggak benar ini. Kiai yang hebat itu kiai yang mampu menggerakkan umat jamaah bareng-bareng ngaji ala kadar. Saya lebih senang seperti itu. Kadang-kadang kan, pengajian, di pengajian kemarin nggak nyebar undangan ya. Jangan kan orang tetangga-tetangga nggak ada yang saya undang. Pak Yai yang datang nanti berapa lapo saya berapa. Saya datang santri tok dah wis. Iya nggak? Nggak ada itu. Teko karena murah teko orang penting. Nggak usah kalau membuat pengajian itu nyeleneh. Siapa pernah? Kamu pernah? Ono pengajian ilmu berok, ono maulid Nabi nih. Coba, pernah nggak? Nggak ada. Hello, kowe maulid Nabi, dangdong. Itu sengaja orang maulid Nabi itu. Itu mengkultuskan siapa? Mengkultuskan sing terbangan karo sing ayu sautin, alah. Pada akhirnya yang alim dikalahkan sama yang goblok suaranya enak. Ya enggak? Meneteskan air mata pas rokolan, pas makalul qiyam. Kowe nangismu krana apa? Jebul-jebul utange akeh ra kebayar. Ya Rasulullah, ana uhibbuka, yang bener. Ciri-ciri orang yang cinta ke Rasulullah adalah mencintai fuqara masakin untuk dibantu. Namun kamu itu bayari listrik warga wera pernah, subsidi sembako ke warga ya gak pernah, mendengarkan juatan mereka juga gak pernah. Bareng makhluk qiyam gaya.
Ngono iku nanti komentari ini ngomong ini, la yudrakulu. Kalau nggak bisa nangis semuanya ya nangis pas makhluk qiyam saja. Saya kasih makhluk qiyam itu tidak begini, itu nggak dungo itu sanjungan itu. Menyanjung sama minta itu beda. Nah, gue suatu minggu nak sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu gak doa itu, sanjungan, menyanjung itu. Makanya orang kok ini. Seperti qasidah makhluk qiyam. Makhluk qiyam kok makhluk qiyam ngene. Kowe njaluk apa? Kowe rang pem karepe Syirqal badru alaina fata. Tapi apa maksudnya? Asraqal badru itu kan menghormat kedatangan Rasulullah kan. Lah ono kiai bawa wacana ngono. Asyraqal badru alaina padahal sing teko kiai. Orang Kanjeng Nabi. Lha kok kan minuk khoso isil anbiya itu khususane Kanjeng Nabi. Paham? Nek terus kiai pripun Ustaz ya wacake Indonesia Raya. Layak tumuna. Sungguh mereka menyimpan al-haqqa perkara hak. Wahum sedangkan mereka ya'lamuna mengetahui. Para pendeta-pendeta, pimpinan-pimpinan Yahudi, Nasara, mereka itu yang sudah tahu itu kalau Yesus itu tidak Tuhan, itu ngerti itu. Lalu mereka menyimpan ilmu mereka, kemudian mendoktrin kepada umat bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Uzair adalah anak Tuhan, bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Wa huwa tahrimul kitman. Wa huwa qala Allah Ta'ala tahrimun haram lil kitmani, menyimpan ilmu. Kalau di atas itu ayat tentang wajibnya mengajar ilmu. Kalau ayat wa inna fariqan itu adalah keharamannya menyimpan ilmu. Ngajar wajib apa sunnah? Wajib. Bagaimana firman-Nya? Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu linnas. Menyimpan ilmu hukumnya haram. Menyimpan ilmu hukumnya haram. Mana firman-Nya? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Hafalno yu. Hafal ayat sedikit-sedikit tapi bisa mengamalkan dan paham. Itu jauh lebih utama daripada kue hafal Quran 30 juz setelah paham kabeh. Dulu ada ulama sholat, satu ayat diulang-ulang, sampai berjam-jam. Apa kata beliau? Saya kalau baca ayat ini, satu ayat saya baca, saya dapat ilmu baru. Kemudian saya ulang lagi, saya dapat ilmu baru yang tidak seperti ilmu tadi. Diulang lagi, dapat ilmu baru lagi. Lah kowe orang-orang itu ilmu baru belas. Sholat yang dolin ya. Kain untuk ilmu baru belas. Makanya kan sholat kamu ini terpaksa karena kamu nggak bisa paham ayat-ayat yang kamu baca. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan bersabda an-nabiy kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man alima ilman fakatamahu uljima yaumal qiyamati bil jamin minan nar. Man alima ilman, man barang siapa alima mengetahui ilman ilmu,
fakatama kemudian menyimpan pada ilmu, uljima maka dikendalikan yaumal kiamati di hari kiamat pilih jamin dengan beberapa kendali, minan nari dari api neraka. Orang yang mondok lalu diajari ilmu sama seorang guru, kemudian orangnya alim, lu kok gak gelem mulang ilmu, kok malah kerja tidak mengajarkan ilmu, bukan berarti kerja haram gak lu, kerja boleh, tapi di waktu kerja kamu harus menyampaikan ilmu, gak boleh berdiam diri. Ada orang dulu pernah mondok mengaji sama seorang kiai, kemudian mereka alim pinter, kemudian mereka menyimpan ilmunya tidak disampaikan orang lain, maka uljima ilaihi yaumal kiamati, mereka kelak di akhirat akan diberi kendali, cangkemnya dicekapai oleh Allah, uljima lahu bilijamin minan nar, uljima yaumal kiamati bilijamin minan nar, maka mereka akan dikendalikan oleh Allah dengan kendali-kendali yang diambilkan dari api neraka. Rotol sekali dicekatai cangkemmu, diikat organ tubuhmu, langsung rontok semua. Kenapa bisa seperti itu? Gara-gara menyimpan ilmu. Makanya ilmu itu udah disimpan sing alim, sebar ke umat. Mulai sekarang lewat media sosial, setoran enggak Gus Marit? Setoran enggak? Setoran terus ya? Gus setoran enggak? Setoran terus. Kamsan. Sebar itu ngontrol loh, dan airnya mengalir enggak? Gus, kamarmu airnya mengalir enggak? Itu icik-icik deh, San. Ono wong yo kok icrit-icrit. Ora iso lancar. Iku anu San. Itu dalamnya itu toh, itu kok ada kotoran itu. Paham kan? Itu dalamnya ada kotorannya, dibersihkan. Kamu itu jangan gumantung sama tukang. Sepertinya santri itu harus ahli. Kenapa kemarin kamu pengen nata bata kota Jawi? Bilang kowe ra ahli. Ilmu toto malah malang migung, malah keliru kabeh. Kecuali kalau yang nata saya. Ya yang nata saya kok mbuh lengganan. Kok ngoni terus mbok. Makanya aku gak tahu nyediakan tukang. Kok lengganan tukang mbak mau sih. Dulu saya pulang dari pondok, liburan. Bapak saya bilang gini, Ror, nyemprot orang sawah. Saya disuruh nyemprot, paham nyemprot? Nyemprot tanaman. Apa kata saya? Ucal kit yang mawon Pak. Ini konten Narto, tambah didik 100.000. Ini ada uang, udah cari orang aja, nanti orangnya lebih ahli daripada saya. Lain dari saya digitukan lagi, tak bayar mana. Apa yang terjadi? Bapak saya wanoh. Setelah itu nggak pernah perintah saya lagi. Ya memang seperti itu. Ning omah gelengganan kon kerja. Nek kowe mesti kon ngon sapi nih. Gelengganan kan beda ning pondok. Makanya orang santri seneng ning omah. Gak enak ning omah. Malah percaya tak kon ngasih anisi lho. Enis. Di rumah gak enak kan? Gak enak. Nek bapak ibumu ra soleh-solehah niku. Bapak ibumu ndak soleh-solehah. Bapak ibumu ra genah niku. Paham? Kadang-kadang harta yang dikirimkan ke kamu itu kadang-kadang ra genah. Makanya aku nggak mau ngoyak-ngoyak wali santri. Kenapa? Iya kalau hartanya halal. Kalau hartanya dapat halal. Iya. Alhamdulillah. Kalau pagi dengerin. Kalau pagi kontrol kamar lebih-lebih kamar kamu lah. Dibersihkan yang bersih. Toilet dikontrol ini. Paham Gus? Lu kamu nggak sekolah Gus? Harus ngalim Gus. Kita ada sekolah, orang alim, nanti ijazah terus.
Terus piye coba? Kalau jadi tukang parkir pengen jalan. Sing penting halal lho wong urip ngono. Aja mung halal tok. Halalan thayyiban. Yo halal yo api. Yo halal yo api jualan ning gone bangju yo halal, ora haram. Tapi ngono iki apik. Kenapa ganggu mobil lewat iki? Markiri ning ratan. Halal haram. Halal. Tapi gak apik. Bang. Kerja bangunan, ya halal. Lah iso Jokowi iki wong liya wae. Tapi kok kerja bangunan apamu merengkel-merengkel. Kowe nesu karo bojomu, ya terus bojomu mati bojomu. Orang itu kalau kerjanya keras akan berpengaruh di watak. Nah, apa sampai ini? Tapi kalau kerjanya tidak keras, seperti ini kan nggak keras kan? Kan beda tuh, cuma, woi, herbal, seman gitu, akan jadi watak. Beda kalau seperti ini kan nggak jadi watak. Ketemu nih wong gandeng-gandeng, ketemu sama bidadari, kan nggak mungkin tuh. Woi, herbal kan nggak mungkin. Hidup ini kan pilihan kan. Pilih enak apa enggak enak? Pilih yang enak. Gus, paham Gus? Pilih yang enak Gus. Hidup sekali ya. San nano dikancani San. Jagung ini kamar gede stres. Gus, takut enggak di kamar sendiri? Gak biasa kan? Namun wedi. Nah takut tak carikan temen Caputri. Diakati dhisik tapi. Ojo macoke ming kunak kualat we. Macoke malah kowe sing kawin. Lalu di apa itu airnya itu terus itu nggak iso disalurkan gimana caranya masuk gak iso San cukup oblong ya ya mungkin gue larang wi nah alio nada alio jangan San, ngecornya sana udah selesai belum? Nanti bantu ya, Gus. Jalan-jalan sana. Tapi yang kursus jangan. Gus, sing kursus jangan. Ngaji muni kene iki 40 dina. Malah melu rohan. Rasih itu ngaji. Fatimah, ngepel-ngepel apa ini Fatimah? Fatimah siapa ini? Fatimah Pati. Di bawah. Ngepel kayak. Waqala dan bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ono kata-kata an-nabiyyu mesti kanjeng Nabi Muhammad ora kok. Nabi Idris. Padahal kalau ayah ibu itu loh, ayah ibu artinya ya ayah ibu kamu. Padahal karo apa al-jannatu tata aqdamil ummahat, maksudnya ummahat ini kene iki bapak ibu itu, orang ibu tok itu. Ya, kenapa kok menggunakan kata ibu? Itu namanya alam ghulabah. Padahal karo tolabul ilmi faridu ala kulli muslimin.
Ning gone Bukhari kan muslim tok iki. Dono wa muslimatin enggak ada. Itu maksudnya muslim, yo muslim dan muslimat gitu. Itu namanya alam ghulabah. Waduh karo arijal qawwamuna 'alan nisa. Maksudnya arijal coba. Wong lanang kuwi ngono enggak. Rijal maksudnya iki suamimu. Arijal qawwamuna 'alan nisa maksudnya suami yang akan berkuasa kepada istri, artinya suami wajib nafkahi, suami wajib melindungi istri, maksudnya ngono. Kalau kau wong lanang ki qawwamuna 'alan nisa piye we? Bahaya iku. Yu'aqabu disiksa al-alimu orang yang alim yaumal qiyamati di hari kiamat. Kelak orang alim akan diadab oleh Allah. Kenapa? Li sukutihi, karena diamnya alim. Kenapa diam? Karena diam tidak mau ngajar ilmu. Ngalim malah diam aja. Makanya kamu nanti kalau pulang, dirikan majlis, dirikan pondok pesantren. Kamu nggak usah gini. Nanti nyanyi ilmu barok, nggak keplek, nyanyi ilmu barok. Hah? Sebarkan ilmu. Kenapa kamu didatangkan ayah ibumu sampai di sini? Itu ayah ibumu memilih itu dari sekian banyak pondok pesantren se-Indonesia Raya itu. Kemudian dipilih di sini, bukannya di daerah kamu nggak ada pondok, itu enggak. Di Demak ini pondok ratusan toh. Saya dipondokkan di tempat yang jauh. Sama di Kalimantan orang ngalim hebat, mungkin dipondokin di Kalimantan. Mamane di Sumatera orang alim hebat, mungkin dipondokkan di Sumatera. Pondok pesantren meripat duiten. Asli ini pondok-pondok ini. Laku serta. Tapi ya tapimu rasa disebut rawis. Kudu sen mustanayat ya, mustanayat rasa disebut rawis. Pondok-pondok pesantren dibuat peluang cari uang. Akibatnya apa coba? Kiai ini ketangkap oleh polisi, KPK. Gara-gara apa coba? Gara-gara kasus sumbangan, kasus bantuan. Karena kasus dana hibah. Biasanya kan pondok pesantren diberi dana hibah. Cepet-cepet digunakan kiai ini. Dia mau beli kiai ini wapi-wapi. Lisukuti karena diamnya alim an ilmi dari ilmunya. Ada orang alim punya ilmu, lu kok diam tidak menyampaikan ilmu ke umat, dosa dia. Kelak di akhirat mereka akan diadab oleh Allah. Wa yu'aqabu, dan diadab al-jahilu orang yang bodoh. Lisukutihi karena diamnya bodoh. Karena diamnya jahil. Maksudnya wong bodoh diam itu maksudnya orang kok wong bodoh ngulang ilmu, enggak. Maksudnya wong bodoh tidak mau tanya tentang ilmu. Sebab Allah berfirman, fas'alu ahlan dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu semua ada dzikri kepada orang yang ahli dzikir. Kepada orang yang paham tentang halal haram. Ahli dzikri maksudnya itu. Orang yang alim di bidang ilmu agama. In kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak tahu. Artinya antara orang alim dan orang bodoh harus sama-sama ngomong. Yang alim ngomong menyebar ilmu, yang bodoh ngomong tanya tentang ilmu. Makanya masjid yang hebat adalah masjid yang ada tanya jawab. Masjid yang hebat itu masjid yang ada tanya jawab, interaksi. Orang koyok khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini mbak senajan ngikuti khutbah bertahun-tahun orang pinter-pinter. Oh, kenapa? Ya dia turu. Peserta ini turu. Khotib pidato ini ya sakar PDW. Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah. Yang khutbah Jumat ono kan. Katanya motor pakai keliru.
di hari raya Idul Adha ini, marilah kita berkorban. Korban perasaan. Kowe mikir. San, tentukan sekarang San. Nanti yang khotbah nanti suruh pelatihan. Kalau malam Jumat itu kon latihan sing Bilal bareng kon latihan. Jadi Bilal latihan terus sing khotbah kon latihan. Kon latihan itu nih mimbar sisan. Carane nyekel piye. Megang tongkat itu tangan kiri. Tangan kiri, tangan kanan megang mimbar. Lalu khotbah kok, kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Khotbah kok kayak orang Kristen, Tuhan yang Maha Esa. Lisukudi karena diamnya jahil anjali dari kebodohannya. Wala yahilu dan tidak halal lil alimi bagi orang yang alim ayaskuta diam an ilmi dari ilmunya. Orang alim jangan diam. Diam tentang ilmu, harus ngomong. Wala lil jahili dan tidak bagi yang bodoh ayaskuta diam anjali dari kebodohannya. Sing alim harus berbicara ilmunya kepada umat, yang bodoh harus berbicara kebodohannya kepada orang alim. Lah bodoh itu kan ada beberapa cabangan. Kamu punya toko, bagaimana caranya manajemennya yang bagus? Caranya niru dhisik San. Kamu kan lihat Indomaretnya pernah nih Indomaret berapa? Lah niru niku sararae, sak posisine sak posisi kulkase niru dhisik kasire. Nih Indomaret apa itu pekerjaannya seragam enggak? Seragam. Ngono ya seragam. Ya enggak? Lah wong nunggu di toko wong turu. Mamane ono pekerja Indomaret. Ono wong belanja wong turu. Kira kan dipecat enggak? Pecat. Asli saya kan lihat ya ono santri kok riwari. Kang, ngapain dong? Pengen beli bisa. Ada yang nungguin enggak? Ada Ustaz. Ngapain? Tidur. Wah iya. Menunggu melek hafalan Quran dulu. Nah malas hafalan Quran, caranya hafalan harga-harga. Moto 5.000, Lombok 2.000. Waqad amara dan benar-benar perintah Allah Ta'ala malur al-jahila kepada orang yang bodoh bisuali dengan bertanya fi qawlihi dalam firman Allah fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Fas'alu maka bertanyalah kalian semua ahla dzikri kepada ahli ilmu. Ahla dzikri kepada ahli ilmu. Ibnu Abbas mengomentari mana daripada dzikir di sini ini adalah orang yang tahu halal haram. Ini halal, ini haram ngerti. Nah wong bodoh gak ngerti. Hukumnya makan iwak piye. Halal kan sudah bangke, berarti bangke ramah salah, pitik bangke ya halal. Itu mau bodoh nih. Kenapa ikan harus tidak disembelih? Lo ngiwak lagi buat temu buat neng umlong dulu sempat munggah mati ya. Kan beda lo wedhus tuh.
Wedhus mbok kalar sedina ora mangan ya tetep urip. Coba kalau ikan. In kuntum apabila kamu semua la ta'lamuna tidak tahu. La ta'lamuna tidak tahu. Kalau kamu nggak tahu, maka tanyalah. Tanya kepada siapa? Kepada orang yang ahli ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika